Lagi-lagi masalah daun kuning, memang penyakit ini selalu menjangkit tanaman cabai juragan. Gak musim hujan, gak musim kemarau, ada aja kita melakukan pengendalian. Sudah pakai benih tahan virus kuning, bukan berarti 100% tanpa terserang virus. Ya, mungkin hanya sebagian saja yang terserang. Virus ini sifatnya menular juragan, kalau satu tanaman, daunnya sudah kuning, otomatis sebelah-sebelahnya juga bisa kuning. Seperti tanaman yang dialami juragan satu ini, awalnya hanya satu, tapi setelah satu malaman, satu bedengan ikut kuning. Ada berbagai cara yang bisa juragan lakukan untuk mengurangi dan memutus siklus serangan virus kuning ini. Daun keriting dan menguning, sudah dipastikan, di dalamnya mengandung virus. Mau disemprot ini itu, tapi kalau masih kuning, bisa menyebar ke tanaman sehat. Dengan catatan, terbawa oleh hama vektornya. Jenis kutu-kutuan pastinya, bahkan semut pun, juga bisa jadi hama vektor. Salah satu cara paling efektif, tentu dengan memutus dan menghilangkan sumber infeksi. Dengan memangkas daun yang menguning, terutama bagian pucuk tanaman. Karena virus kuning ini, kebanyakan menyerang tanaman bagian pucuk, terutama daun muda. Tanaman cabai bisa mulai terserang virus ini, umur sekitar 15 HST, puncaknya, ketika mulai berbunga. Untuk pemangkasan, pastikan dengan gunting yang tajam. Dan pastikan, 2 hingga 3 jam tidak turun hujan, agar bekas pangkasannya, mengering terlebih dahulu. Dan lukanya menutup, kalau masih basah kemudian turun hujan, bekas ini bisa jadi jalan masuknya infeksi penyakit akibat jamur. Maka pangkas di pagi hari agar siangnya kena panas, sehingga cepat kering. Kalau tanaman masih muda, enteng-enteng aja dipangkas pucuknya. Tapi, kalau sudah berbunga dan berbuah, jadi sedikit sungkan untuk dipangkas, sayang aja harus ngerelain bunga dan buahnya terbuang. Mau ngerelain bunga dan buah, atau ngerelain virus semakin menyebar? Pilihan ada di tangan juragan sih. Ingat daun yang dipangkas ini, untuk juragan buang jauh-jauh, atau bisa dipendam bahkan bakar. Pemusnahan ini, guna memusnahkan hama vektornya. Tentu dengan penyemprotan insektisida, dengan target utamanya, kutu-kutuan. Gunakan campuran insektisida kontak dan sistemik. Agar hama cepat mati, tidak muncul kembali, dan yang bersembunyi pun bisa mati. Untuk jenis dan merek insektisidanya, bebas mau pakai apa. Sebagai contoh, untuk jenis insektisida kontak, seperti Abacel 18 isi, Demolis 18 isi, Agrimek 18 isi, atau Pegasus 500 SC. Sedangkan yang sistemik, bisa dengan Clopindo 10 WP, Avidor 25 WP, Convidor 5 WP, maupun Regent 50 SC. Pilih salah satu saja juragan, mau merek lain juga boleh. Pencampuran dengan insektisida yang bersifat sistemik, tujuannya, agar tanaman selalu terlindungi dari hama. Karena zat aktifnya bisa masuk dalam jaringan tanaman dan menyebar ke bagian lain. Serta tidak gampang hilang akibat terpapar panas maupun tercuci air hujan. Sedangkan yang kontak tentu mematikan hama secara langsung. Aplikasi insektisida ini bisa secara tunggal atau bisa juga dengan dicampur pupuk pemulihnya. Sudah dipangkas, dan hamanya sudah hilang, langkah selanjutnya, memacu pertumbuhan daun. Dengan pemupukan sebagai pemulihan, agar tunas-tunas daun baru cepat terbentuk. Tentu tunas daun tumbuh sehat, normal, hijau, tanpa mengkerut. Berhubung masih musim hujan, cukup berikan 3 pupuk pemulihan. Yaitu magnesium sulfat, Vitaronsal, dan asam amino ambition. Magnesium, yang merupakan komponen pembentuk klorofil, bisa merangsang fotosintesis dan pembentukan daun baru.
Sedangkan Vitaronsal, yang isinya pupuk mikro lengkap, berguna untuk regenerasi sel. Sel-sel daun yang melemah dan rusak, bisa tergantikan dengan sel baru, yang lebih sehat dan kuat. Sedangkan asam amino, bisa untuk mencegah dan mengurangi stres tanaman. Serta memaksimalkan pembentukan daun yang semula keriting, sempit dan kuning, secara perlahan bisa normal kembali. Jika tanaman sedang masa bunga dan buah, bisa tambahkan dengan pupuk Vigorin. Berikan 30 ml atau sekitar 3 sendok makan saja. Untuk mengatasi pucuk tanaman kuning, pertamanya tentu dengan pemangkasan. Selang 1 atau 2 harinya, baru melakukan penyemprotan. Mau insektisida saja, atau langsung dicampur dengan pemupukan, juga bisa, demi menghemat waktu dan tenaga. Per tangki sprayer, kapasitas 16 liter air, gunakan 15 ml insektisida Abacel, dan 1,5 sendok makan Avidor. Untuk pupuk magnesium sulfat, 3 sendok makan, 20 ml Vitaronsal, dan 30 ml asam amino. Larutkan yang berbentuk tepung atau padat dulu, baru yang cair. Sebelum disemprotkan, cek pH campurannya, usahakan pH rendah, sekitar 5. Baru juragan semprotkan ke tanaman, mulai pangkal batang, hingga pucuk tanaman. Dengan interval, setiap 5 hari sekali, sebanyak 4 kali saja. Kalau gak mau ribet, cek-cek pH segala, maka antara penyemprotan insektisida dan pupuknya, juragan pisah saja. Sebagai rollingan, dengan jarak penyemprotan 3 hari, dan intervalnya 5 hari sekali juga. Semoga dengan cara ini, penularan virus kuning bisa terputus dan hilang. Dengan adanya pemangkasan, menjadikan cabang semakin banyak, dan buahnya pun juga bisa ikut lebat. Hanya saja, mungkin akan mengubah ke ukuran buah lebih kecil. Untuk itu, pacu dengan pupuk pembesaran buah. Jangan sungkan-sungkan untuk like, share, dan subscribe video ini juragan. Karena saya akan selalu aktif, memberikan rekomendasi terbaru buat juragan semua. Sampai jumpa lagi.